Dunia iman itu luas dan menakjubkan. Seperti cakrawala yang tak bertepi, ia membentang jauh melampaui apa yang biasa kita dengar dan pelajari. Setiap sudutnya menyimpan keajaiban, menanti untuk dijelajahi oleh hati yang ingin tahu. Dalam perjalanan ini, kita diajak untuk melangkah keluar dari zona nyaman, menembus batas-batas kisah yang sudah akrab di telinga kita. Banyak kisah-kisah yang bergema sepanjang masa, ada yang diceritakan dengan lantang, ada yang dibisikkan. Para pendongeng tua mewariskan cerita dari generasi ke generasi, menjaga nyala api hikmah agar tak pernah padam. Setiap lembaran naskah kuno, setiap bisikan di malam sunyi, menyimpan pesan yang menunggu untuk diungkapkan kembali. Kita tahu kisah bahtera Nabi Nuh yang menyelamatkan umat dari banjir besar, pengorbanan Nabi Ibrahim yang menjadi lambang keikhlasan, dan Nabi Musa yang membelah laut demi membebaskan kaumnya. Kisah-kisah ini telah menjadi bagian dari ingatan kolektif umat manusia, menginspirasi jutaan jiwa sepanjang zaman. Tapi bagaimana dengan kisah-kisah yang jarang terdengar? Kisah-kisah yang tersimpan, menunggu untuk ditemukan kembali. Di balik lembaran-lembaran yang berdebu, tersembunyi cerita-cerita yang hampir terlupakan, namun tak kalah bermakna. Ada pintu-pintu misteri yang hanya terbuka bagi mereka yang mau mencari lebih dalam. Di balik puncak-puncak kisah yang terkenal, terbentang lembah tersembunyi, kaya akan hikmah, penuh pelajaran bagi jiwa yang mencari. Setiap lembah itu menawarkan sudut pandang baru, mengajak kita merenung dan memahami makna iman dari sisi yang berbeda. Hanya mereka yang berani melangkah ke wilayah tak dikenal, yang akan menemukan permata tersembunyi ini. Inilah kisah para nabi yang kurang dikenal, orang-orang yang disentuh oleh Tuhan. Hidup mereka adalah bukti keimanan dan ketahanan. Mereka adalah teladan bagi kita, menunjukkan bahwa dalam sunyi dan keterasingan pun, cahaya iman tetap bersinar. Mari kita telusuri jejak mereka, dan temukan pelajaran berharga yang mungkin selama ini tersembunyi di balik horizon yang tak biasa. Syeits, putra Adam, adalah pewaris warisan yang berat, penuh janji dan duka. Ia lahir di tengah bayang-bayang kehilangan, ketika dunia baru saja mengenal air mata dan penyesalan. Sebagai anak yang dipilih untuk melanjutkan garis keturunan manusia, Syeits memikul beban harapan dan tanggung jawab yang besar, mewarisi kisah ayahnya yang diusir dari surga. Dunia masih muda, masih menyembuhkan luka dari pengusiran dari surga. Setiap langkah Syeits di atas tanah adalah pengingat akan masa lalu yang penuh pelajaran. Ia berjalan di bumi dengan gema surga yang berbisik di hatinya, membawa kerinduan akan kedamaian yang hilang, dan tekad untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Syeits tidak hanya menjadi pemimpin bagi keluarganya, tetapi juga guru bagi umatnya. Ia mengajari mereka untuk berdoa, untuk mencari pengampunan, dan untuk membangun kehidupan yang layak bagi pencipta mereka. Ia menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan ketekunan, agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hidup Syeits adalah bukti kekuatan iman yang abadi, suara harapan yang diwariskan turun-temurun. Melalui keteladanan dan ajarannya, ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, memastikan bahwa cahaya harapan tetap menyala di hati manusia, dari generasi ke generasi. Khidir, sang pemandu misterius, namanya identik dengan kebijaksanaan tersembunyi. Kisahnya adalah permadani yang dijalin dengan misteri dan pelajaran mendalam. Dia berkelana dengan Nabi Musa, seorang sahabat yang pendiam. Tindakannya sering membingungkan, motifnya terselubung. Tetapi dalam setiap tindakan yang tampak keras terdapat pemahaman yang lebih dalam, pelajaran tentang keadilan ilahi, dan keterbatasan persepsi manusia. Syamun hidup di zaman penindasan. Seorang raja yang lalim, mabuk kekuasaan, menebarkan bayangan gelap di atas negeri. Tapi Syamun menolak untuk tunduk. Dia mengangkat suaranya melawan ketidakadilan, suara kebenaran tunggal di kerajaan yang tenggelam dalam kegelapan. Keberaniannya, imannya yang tak tergoyahkan, menyalakan percikan perlawanan di hati orang-orang yang tertindas. Hizkiel diberi penglihatan,
Sekilas tentang kuasa Tuhan yang mengagumkan atas hidup dan mati. Dia menyaksikan lembah tulang kering, sisa-sisa kehidupan yang terlupakan. Tapi saat dia menyaksikan, napas kembali, otot-otot menyatu, dan lembah itu dipenuhi kehidupan baru. Sebuah bukti kekuatan Tuhan yang tak terbatas, sebuah pengingat bahwa bahkan dalam kematian, harapan tetap ada. Kisah Hanzalah adalah kisah pengabdian yang tak tergoyahkan, diuji di atas api perang. Pada malam pertempuran yang penting, dia meninggalkan malam pernikahannya untuk menjawab panggilan untuk membela bangsanya. Dia berjuang dengan gagah berani, hatinya berkobar dengan iman, mencapai kemartiran di medan perang. Kisahnya mengingatkan kita bahwa pengabdian sejati membutuhkan pengorbanan, dan bahwa pahala terbesar menanti di akhirat. Perjalanan Uzair, sungguh, mewujudkan pertanyaan abadi, bagaimana Tuhan bisa membangkitkan apa yang telah membusuk. Menyaksikan reruntuhan Yerusalem, dia mempertanyakan kemungkinan pemulihannya. Sebagai tanggapan, Tuhan memberinya sekilas tentang kuasanya. Dia melihat sebuah kota terlahir kembali, sebuah bukti kekuatan Sang Pencipta yang tak terbatas, mengingatkan kita bahwa dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Iman Daniel yang tak tergoyahkan menjadi perisainya dalam menghadapi kesulitan. Dituduh secara salah, dia dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi imannya adalah pelindungnya. Singa-singa tidak menimbulkan ancaman, keganasan mereka diredam oleh kekuatan yang lebih besar dari naluri primitif mereka. Kisah Daniel adalah bukti nyata perlindungan tak tergoyahkan yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Asyaya mengabdi di istana yang penuh dengan korupsi dan tipu daya. Namun, dia tetap menjadi suara integritas, suara akal di istana yang diliputi keserakahan dan nafsu akan kekuasaan. Dia berani berbicara kebenaran kepada penguasa untuk membela keadilan dan kebenaran. Hidupnya mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada menjunjung tinggi prinsip-prinsip kita, bahkan ketika dikelilingi oleh kegelapan. Ini hanyalah beberapa sekilas tentang kehidupan para nabi yang kurang dikenal. Meskipun nama-nama mereka mungkin tidak sering disebut dalam percakapan sehari-hari, kisah mereka tetap hidup, diwariskan dari generasi ke generasi, melalui cerita yang diceritakan di bawah naungan pohon, di tengah keluarga, dan di hati mereka yang mencari makna lebih dalam dari sejarah. Kisah-kisah mereka, meskipun dibisikkan dengan lembut, menyimpan pelajaran mendalam bagi kita saat ini, tentang pentingnya iman yang tak tergoyahkan, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan keikhlasan dalam menghadapi tantangan hidup. Setiap cerita membawa pesan yang relevan, mengajarkan kita untuk tetap teguh pada prinsip kebaikan, bahkan ketika dunia tampak penuh cobaan. Mereka menunjukkan kekuatan ketahanan dalam menghadapi kesulitan, mengingatkan kita bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat karakter. Dalam kisah mereka, kita menemukan inspirasi untuk tidak menyerah, meski jalan terasa berat dan penuh rintangan. Kehidupan mereka, meskipun hidup di zaman yang berbeda, beresonansi dengan kebijaksanaan abadi yang melampaui waktu dan tempat. Nilai-nilai yang mereka pegang teguh tetap relevan, membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Mereka mengingatkan kita bahwa jalan iman adalah perjalanan pembelajaran yang konstan, penuh dengan pencarian makna, pertanyaan, dan penemuan baru. Setiap langkah di jalan itu adalah kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan memperkuat hubungan dengan Pencipta. Kita diajak untuk terus mencari kebenaran, merenungkan makna hidup, dan berusaha untuk hidup menyenangkan Pencipta kita. Dalam keheningan doa dan refleksi, kita menemukan kekuatan untuk melangkah maju dengan keyakinan. Kisah-kisah mereka seperti bara api yang terlupakan, memiliki kekuatan untuk menyalakan kembali apresiasi kita terhadap kekuatan iman yang abadi. Semoga warisan mereka terus menginspirasi, membimbing, dan menerangi jalan kita, hari ini dan di masa depan.